Ini Pak suami lagi nyekar ya. Sebenarnya di dalam Islam itu ya, kalau nyekar ini selama benar, lurus, ya nggak termasuk syirik ya. Ya pokoknya kalau nyekar itu ya niat mendoakan orang tua. Baca doa, Allahumma firlahu warhamhu kalau laki-laki ya. Kalau wanita, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya seperti itu. Dan niat berbakti pada orang tua. Mendoakan orang tua, memohonkan ampun ini kan termasuk bakti ya. Jadi kalau orang ke kuburan terus dibilang syirik ya lihat niatnya. Pokoknya selama niatnya benar ya nggak apa-apa. Itu malah bagus kalau niatnya itu niat berbakti sama orang tua, mendoakan orang tua. Ini acaranya nanti malam ya, ba'da maghrib. Jadi sore hari Pak suami itu nyekar, terus malamnya acaranya ba'da maghrib. Ini tanggal 17 Agustus. Undangannya sekitar 190 ya. Karena yang bagian Atanasi itu anak bunda dan saya ikutan juga ya. 200, tapi yang 10 itu disisihkan ya. Tidak dipakai. Jadi yang diisi itu di dalam kontainer itu kan ada nasi sama ayam, terus mie gitu ya, lalapan. Ya cuma gitu, tapi ayamnya besar-besar ya. Terus jajannya juga begitu. Jadi setiap kontainer itu ada rokoknya sebatang ya, dan ada uangnya yang di dalam amplop. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi jangan dianggap orang mukmin itu bersih, nggak punya salah ya. Ini sampai diingatkan sama Allah Ta'ala bahwa orang mukmin itu ya memang banyak dosa. Jadi kalau melakukan dosa itu biasanya jarang sekali mohon ampun di titik kesalahannya. Jadi kalau mohon ampun ya biasanya kalau habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang 100 kali, 200 kali, ada yang cuma 3 kali. Jadi yang dimaksud bukan itu ya. Harus jelas di titik kesalahannya. Ini ada yang bertanya mengenai sakit di tumit ya. Sakit di tumit serasa ditusuk-tusuk. Tumit itu kan kalau menjadikan yang kita injak itu yakin ya, itu biasanya tumit. Jadi kalau orang itu nggak yakin apa yang diinjak itu misalnya ada kerikil atau duri, kan biasanya nggak pakai tumit, yang nginjaknya tuh ya pakai jari jempol. Kalau sampai pakai tumit ya berarti dia tuh yakin apa yang diinjak itu yakin aman ya, nggak ada apa-apa kan gitu. Jadi sebenarnya tumit sakit ini ada beberapa keadaan penyebabnya. Jadi kalau sakitnya itu sampai beneran, sakit beneran itu maksudnya ya pagi sakit, siang sakit, malam sakit. Jadi apa yang diinjak itu yakin. Ini saya analogikan ya seperti itu ya. Jadi kalau tumit itu sakit, dulu orang itu kalau sampai tumitnya itu sakit nggak sembuh-sembuh, jadi setiap saat muncul lagi sakitnya. Itu dulu kalau marah itu jengkelnya itu ya ada terus ya. Jadi kalau diingatkan muncul lagi jengkelnya. Sebenarnya ya sudah nggak jengkel ya karena kejadiannya sudah lama. Tapi kalau diingatkan ya jengkel lagi, atau orangnya tuh lewat di depannya ya jengkel lagi, seperti itu. Ya insya Allah seperti itu. Jadi tipikal orangnya itu seperti itu. Sering kalau tumitnya sakit berarti orang itu sering terus menerus itu dilakukan, belum mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya.
Jadi kalau marah itu jengkelnya itu terus menerus. Ya biasanya ini rata-rata dengan keluarga ya. Ya dilihat kalau di bawah 45 biasanya dengan orang tua. Ya kalau misalnya ada anak ya, kalau lihat ayahnya lewat di depan itu ya jadi muncul bencinya ya. Ya kenapa? Ya karena ayahnya selingkuh misalnya. Dan itu terus menerus dilakukan oleh ayahnya. Akhirnya ya pokoknya setiap kali ketemu ya benci. Dan itu kalau terus menerus dilakukan ya suatu saat akan diberi peringatan oleh Allah dengan tumitnya sakit. Kalau di bawah 45 itu dengan orang tua, kalau di atas 45 biasanya dengan mertua atau suami atau istri. Ya seperti itu. Ya misalnya tumitnya sakit ya mulai kapan? Misalnya ya 10 tahun setelah menikah. Nah ini berarti ya dulu ada masalah dengan mertua atau suaminya atau istrinya. Itu kayak ada dendam gitu loh ya, ada benci. Biasanya yang kanan ya, kalau tumit yang sebelah kiri sakit itu jarang ya. Kebanyakan yang kanan ya. Jadi harus dimohonkan ampun di titik-titik itu. Ya diingat-ingat dengan marah. Dengan siapa ya? Marahnya misalnya marahnya itu, oh saya marah dengan mertua ya, saya baru ingat, oh dengan suami dulu tuh begini-begini. Nah itu yang harus dimohonkan ampun. Jadi kalau itu diulang-ulang ya nanti ya sakitnya itu ya sulit sembuhnya ya. Sudah sakit tumitnya masih ngulang lagi sifat seperti itu. Ya nggak sembuh-sembuh. Kalau ke dokter itu ya biasanya dikasih obat nyeri ya. Dikasih obat anti nyeri. Jadi kalau ke dokter ya biasanya bilangnya dokternya itu, oh tulangnya nonjol, oh tulangnya kakinya tumbuh. Ya biasanya kalau tumit itu rata-rata memang dengan keluarga ya. Jadi itu yang harus dimohonkan ampun ya di titik kesalahannya. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Ayat ini Allah itu perintah pada orang mukmin disuruh bertobat. Ya, karena rata-rata orang mukmin itu ya kalau beristighfar ya cuma astagfirullah, astagfirullah. Ada yang 3 kali, ada yang 100 kali, ada yang sampai beberapa ratus. Tapi beristighfar di titik kesalahannya dan di situ ada penyesalan terus berjanji nggak ngulang, itu sangat jarang. Jadi orang yang seperti itu sangat jarang ya. Biasanya kalau istighfar setelah sholat itu ya semua orang ya insya Allah sebagian besar seperti itu. Jadi istighfar yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah itu kan tidak menghapus dosa di titik kesalahannya ya. Ya bisa saja dosa yang lain. Jadi kalau mohon ampun pada Allah, beristighfar harus di titik kesalahannya. Ya misalnya ya diingat-ingat kalau dulu itu marahnya dengan orang tua, ya itu yang dimohonkan ampun. Ya sebenarnya kalau secara Islam itu mudah ya. Tobat pada Allah, mohon ampun jika selama ini benci yang terus-menerus dengan mertua misalnya. Ya itu yang harus dimohonkan ampun dan minta maaf pada mertua. Insya Allah tumitnya yang selama ini sakit, yang sudah ke dokter, sudah diberi obat anti nyeri bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, insya Allah dengan memperbaiki akhlak, Allah itu memberikan kesembuhan. Pagi ini cemilannya kue basah isi pisang ya. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.